Al-Qismul Awwalu fit Ta'at. Bagian pertama menerangkan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam, ketahuilah olehmu anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Sesungguhnya perintah-perintah Allah dibagi dua, satu fardu, dua naflah atau jamaknya nawafil, sunnah. Fal fardu, maka perintah yang fardu, yang wajib, ra'sul mal, rosmal, modal. Wa huwa aslut tijarah, fardu itu asalnya perdagangan. Fardu diibaratkan rosmal, asal perdagangan. Artinya kalau tidak ada rosmal, tidak ada modal, tidak akan ada perdagangan. Wabihi, dan dengan rosmal itu tahsul hasil apa an-najatu, keselamatan. Kalau di dalam dagang, kalau di dalam perdagangan juga dengan rosmal baru bisa selamat sentosa perdagangannya. Fardu ini tidak bisa dibandingkan dengan sunnah. Di sini sering terjadi kesalahpahaman, ada orang baca wirid mulai jam 12 malam, begitu 3:30 dia tidur, bangun matahari sudah terbit. Nah, ini salah besar, ngawur ini. Tidak bisa dibandingkan itu. Tahajud mau berapa rakaat, baca wirid berapa lama, sholawat berapa nama, baca Quran berapa jam, tidak bisa dibandingkan dengan 2 rakaat subuh. Semalam saya dengar ada, na'udzubillah min syarril afham, pemahaman yang keliru. Seseorang menasihati muridnya yang mengambil ijazah wirid, ya udah tidur, selesai baca tidur, umpama bangunnya sudah terbit matahari ya enggak apa-apa. Ngawur. Ini salah paham dengan dinun Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu baik. Nanti Imam Ghazali ada keterangan bagus di Bidayah. Fa inna nawafila jawabiru lil fara'id. Tapi emas tidak bisa dibandingkan dengan selain emas, bukan bandingannya. Al-fara'id itu emas. Tidak bisa dibandingkan. Puasa sunnah dari Syawal setahun terus sampai Sya'ban puasa terus, dibandingkan Ramadan tidak bisa. Bukan, membandingkannya saja sudah keliru. Membandingkannya saja sudah keliru. Tidak bisa. Pemahaman ini supaya difahami dengan benar apa itu faraid, apa itu nawafil. Anda suka baca sholawat, suka maulid Nabi, hadir maulid di sana di sini, pulang subuhnya hilang, nol, tidak ada hasil itu maulid bermalam-malam. 2 rakaat subuh tidak bisa dibandingkan dengan majlis maulid yang Anda hadiri bertahun-tahun. Tidak bisa, bukan bandingan. Bukan saya mengatakan maulid tidak perlu. Logikanya jangan keliru. Nah, kalau Anda berkata, saya menghadiri maulid, mendapatkan barakah maulid, mendapatkan barakah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Maulana Habibuna Muhammad, saya jadi istiqamah sholat fardu, itu benar. Itu baru benar. Maulid itu obat, mengobati hati yang sholatnya tidak beres, jadi beres. Mengobati hati yang subuhnya bolong-bolong jadi tidak bolong. Nah, kalau Anda sudah hadir maulid bertahun-tahun, subuhnya masih hilang, perlu dipertanyakan, ada apa ini? Berarti mungkin hadir maulidnya niatnya tidak baik, hanya mau jalan-jalan saja, iseng. Kalau orang membaca sholawat ala Nabi, membaca maulidun Nabi Muhammad SAW dengan niat yang baik, dengan gasdun hasan, niatnya bagus,
memang mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, pasti ada hasil. Tambah hari sholat fardunya tambah baik, Ramadannya jadi sempurna, zakatnya yang belum terbayar dia bayar, dan lain-lain. Alhasil, sunnah itu kalau dilakukan dengan istiqamah dan benar, maka tanda sunnahnya berhasil, fardunya terobati gitu. Jadi Anda sholat duha 8 atau 12 umpamanya dengan istiqamah, tahajud istiqamah, kemudian qabliyah ba'diyah istiqamah. Tanda nawafil Anda ini, sholat-sholat sunnah Anda ini baik, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jadi tambah khusyuk, jadi tambah di awal waktu, jadi tambah baik. Itu tanda. Fa innan nawafila jawabiru lil faraid. Itu yang dimaksud Imam Ghazali, akan memperbaiki. Jadi sunnah itu kalau pemahaman saya kayak vitamin gitu. Vitamin yang menguatkan badan. Fardu itu badannya. Kalau orang vitamin minum gak punya badan, ya lari kemana vitaminnya? Nol, tidak ada hasil. Ini tolong dipahami dengan benar. Jangan dibalik, maulid jadi wajib, seolah-olah itu sholat fardunya, gak ada masalah. Yang penting saya sudah maulid, saya dapat syafaat Nabi, nanti di akhirat saya disyafaati. Allah ya akhi, agama Anda keliru. Bukan itu agama Islam. Bukan. Salah paham. Kefahaman Anda salah, sehingga Anda menjadi orang yang salah paham. Perbaiki. Nanti ada itu fa'innan nawafil. Saya lupa itu di lembar keberapa itu. Fa'innan nawafil jawabiru lil faraid. Wa naflu huwa ar-ribh wa bihil fawzu bid darajat. Nah, kalau ini benar. Amalan sunnah itu ibarat dagang, untungnya. Wa bihi, dan dengan nafal, al-fawzu bid darajat, keberuntungan dengan memperoleh derajat-derajat yang tidak terbatas tingginya. Ini benar kalau ini. Bagi orang yang faraidnya sudah sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah ada khusyuknya meskipun sedikit, wudunya benar, mandi wajibnya benar, zakat dia keluarkan, Ramadan dia sempurna, kemudian dia perbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, dia perbanyak, karena tidak ada yang ditambah lagi, naik dia darajatul qurb, derajat-derajat pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami derajat ini butuh pasal yang khusus. Apa itu darajatul qurb? Sudah ada sih kitab-kitabnya, kayak Idahu Asrari Ulumul Muqarrabin dan lain-lain. Kapan-kapan kita baca tentang apa saja yang dirasakan al-mugarrabin. Saya beri contoh satu tentang zakat. Orang yang zakatnya sempurna, kemudian dia tambah dengan sunnah-sunnah, sedekah sunnah, sampai hatinya bersih, tidak ada sedikit pun bukhul, maka dia akan mendapat al-fawzu bid darajat. Salah satunya bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Sebab yang ditemui Nabi Khidir itu syarat mutlak yang tidak boleh ada bakhil, tidak boleh ada kikir di hati, tidak boleh ada bukhul. Kalau orang masih ada bukhul, ada kikir di hatinya, jangan berharap ketemu Nabi Khadir. Tapi apakah Nabi Khadir akan menemui para dermawan yang tarakaz zakah? Tidak mungkin. Tetap zakat ini rosmal, modal ini. Zakat sempurna diikuti dengan nawafilus sedekah, sedekah nafilah. Banyak sampai bersih, hatinya tidak ada bukhul, baru dapat darajah. Salah satunya bertemu Sayyidina Al-Khadir alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Faqis ala hadha ghairahu.
kiaskan yang tentang perintah-perintah yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ma taqarraba, tidak taqarrub, tidak mendekatkan diri ilayya, kepada aku Allah. Siapa al-mutaqarribuna, orang-orang yang bertaqarrub, orang-orang yang mendekatkan diri, bimithli adai maftaradtu alaihim, seperti mereka dekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah fardu, iftaradtu, yang aku fardukan, alaihim, kepada mereka. Makna bagaimana? Anda sholat sunnah 1000 rakaat dengan niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan subuh 2 rakaat dengan niat taqarruban ilallah, melaksanakan fardu. Pengobatan batin yang Anda terima tidak bisa terbandingi 2 rakaat subuh dengan 1000 rakaat. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa. Lalu ada orang berkata, ya sudah, kalau begitu saya mau fardu saja, tapi tidak mau melaksanakan sunnah. Nah, ini keliru lagi. Jangan dibalik-balik logikanya. Kalau orang fardunya benar, dia akan rindu melaksanakan sholat yang lain. Jadi dia akan ringan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Subuhnya sahih, ada khusyuknya. Kan merasa enak itu di dalam sholat. Ada lazah di dalam sholatus subuh. Dia rindu ingin mendapatkan kelezatan di dalam sholat lagi. Makanya dia tunggu terbit matahari. Kemudian dia hitung masuk waktu isyraq. Dia sholat sunnah isyraq, sholat sunnah duha. Merasakan ladzah lagi di dalam duha, rindu lagi. Selesai zuhur, tidak puas, tambah lagi ba'diyatul zuhur, dan lain-lain. Wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Apa itu wali? Wali itu orang mahbub, yang dicintai Allah. Al-waliyu huwal mahbub indallah. Orang yang dicintai Allah namanya wali. Caranya ini, wala yazalu, dan senantiasa terus menerus al-abdu, seorang hamba, yataqarrabu, dia taqarrub, dia dekatkan dirinya ilayya, kepada aku Allah, bin nawafili, dengan melakukan amalan-amalan sunnah, hatta, sehingga akhirnya, maknanya lama itu, terus melakukan nawafil, sehingga akhirnya uhibbahu, aku Allah mencintai dia. Nah, kalau mahbub namanya wali. Jadi caranya jadi wali itu setelah faraid dilaksanakan dengan sempurna. Ingat kata-kata saya, setelah. Jangan sampai naudzubillah Anda menjadi orang yang pahamnya ngawur, bobrok, rusak, tahajud, wiritan, tirakatan, subuhnya hilang. Jadi kalau nawafil ba'dal faraid banyak dilakukan, pasti pada akhirnya dia akan menjadi al-abdul mahbubu indallah, hamba yang dicintai Allah, alias waliyun min awliyaillah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Fa idza, maka apabila ahbabtuhu, aku Allah mencintai hamba itu, kuntu, aku Allah menjadi sam'ahu, pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Ini tafsiran banyak, mulai dari tafsiran ulama, aulia, sampai wali yang top-top tentang kuntu sam'ahu. Saya ambil satu yang paling gampang dipaham, tafsiran yang dari Imam Nawawi Banten. Kuntu sam'ahu ay kuntu hafizan li sam'ihi fala yasma'u illa ma ardah, atau kama qala. Jadi kuntu sam'ahu, aku Allah menjadi telinganya itu, pendengaran kan maksudnya telinga. Aku Allah menjadi telinganya, menjadi pendengarannya, itu maksudnya aku Allah menjaga. Kuntu hafizan li sam'ihi,
saya menjaga telinganya, menjaga pendengarannya, sehingga dia tidak mendengar kecuali yang aku ridha. Artinya, contoh ini ya, ada orang pakai mobil, mau menuju ke rumah fulan. Di rumah fulan itu sedang ada wanita yang tidak mahram dengan dia, atau sedang ada majlis ghibah, atau sedang terjadi majlis namimah, atau sedang terjadi majlis korupsi. Di jalan, tahu-tahu ada tabrakan, jeder, nggak bisa sampai dia ke sana. Itu maknanya kuntu sama'ahu, sama Allah dihalangi. Jangan sampai pada hari itu dia berada di rumah yang sedang melakukan maksiat. Karena nantinya telinganya jadi mendengar yang tidak beres. Ada sih yang lebih tinggi lagi. Saya dengar dari ba'du masyayikhi waktu saya belajar dulu, ba'du salihin itu kalau mendengar suara-suara yang haram, untuk dia, untuk si soleh ini dah, suara tadi dirubah menjadi suara-suara yang halal. Jadi orang-orang sekelilingnya mendengar suara-suara maksiat, untuk dia tidak. Entah dirubah jadi qiraatul Quran, entah dirubah menjadi qasaidul auliya atau apa. Tapi ini tidak bisa kita cari. Itu karamah yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang saleh, yang mahbub, yang mugarrab. Untuk kelas kita ya tadi itu, kita dibikin tidak sampai ke sana. Atau tahu-tahu di jalan ada telepon dari istrinya, ini anakmu sedang sakit, balik lagi. Kalau sampai ke situ, dia akan maksiat kepada Allah Ta'ala dengan telinga dia. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, ay kuntu hafizan li basarih. Aku Allah menjadi penjaga penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali yang Allah ridai. Sama saja contohnya seperti tadi. Wa lisanahu, dan lisannya alladhi yantiqu bih, ay kuntu hafizan lisanihi. Aku Allah menjadi penjaga lisannya yang dia pakai untuk berbicara. Contohnya sama tadi. Wa yadahu, dan tangannya allati yabtishu biha, yang dia pakai dengan tangan itu. Yabtishu maknanya memukul, tapi di sini maknanya memakai. Wa rijlahu, dan kakinya allati yamshi biha, yang dia berjalan dengannya. Jadi siapa-siapa yang ingin terjaga dari maksiat, caranya bagaimana? Yang banyak nawafil, jaminan itu. Sempurnakan fardu, kemudian rutinkan nawafil yang banyak sampai mendapat derajat mahbub. Begitu sampai, aman. Telinganya akan dijaga langsung oleh Allah, matanya dijaga langsung oleh Allah, lisannya dijaga langsung oleh Allah, tangannya dijaga langsung oleh Allah, kakinya juga dijaga langsung oleh Allah, sehingga orang tadi 24 jam terlindung daripada berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab menyempurnakan fardu dan istiqamah, memperbanyak nawafilul ibadah. Allahumma ja'alna minhum.